Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit, segenap dokter karyawan, dan segenap jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus takbir masjid dan segenap pengurus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersujud di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, sujudnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga di rumah sangatlah berat. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, "Inna min na'imid dunya," di antara beberapa nikmat dunia, yakfikal Islam nikmah. Cukup nikmat Islam ini sebagai kenikmatan bagi kita. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmah. Di antara beberapa nikmat yang ada ini, cukup nikmat Islam sebagai kenikmatan bagi kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman tetap kita jaga sampai ajal menjemput kita. Wa inna minasyugli, di antara beberapa kesibukan kita, yakfikat ta'ah syughlan. Cukup ketaatan sebagai kesibukan bagi kita. Bangun tidur, beraktivitas, tidur lagi, bangun tidur lagi. Kita sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, utamanya yang wajib, yang sunnah, membantu orang, menolong orang, dan mempergunakan nikmat menjadi orang yang anfa'ahum linnas. Cukup kenikmatan, kesibukan dalam keseharian kita ini berada di dalam ketaatan kepada Allah. Wa inna minal ibrah, di antara beberapa ibrah, pelajaran bagi kita, yakfikal maut ibrotan. Cukup kematian sebagai ibrah bagi kita. Seringkali kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengingatkan kita bahwasanya sebentar lagi kita akan wa inna insyaallah bikum lahikun. Ibrah bagi kita, kematian sebagai pelajaran bagi kita untuk terus menjaga diri kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita disampaikan di bulan Ramadan. Kita bisa menikmati bulan Ramadan. Kita sudah sampai ke 3 hari, mungkin ya 3 hari kita menikmati bulan Ramadan. Mari kita niat bersama-sama, mudah-mudahan kita tuntas sempurna melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan niatan yang biasa diajari oleh guru-guru kita. Nawaina ma nawan Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih min ali baitil kiram wa sahbatil a'lam. Kami niat sebagaimana niatnya Nabi dan para salafus salih dari para ahlul bait Nabi yang mulia dan sahabat Nabi. Wa nawaina al-qiyama bil haqqi wassiyam ala wajhil ladzi yurdi al-malikil alam. Kami berniat melaksanakan puasa dengan sempurna mungkin yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaina, dan saya niat al-muhafadzah 'alal qiyam, untuk selalu menjaga bangun malam, wa hifdzil jawarih, menjaga badan kita, anil ma'asi wal asam, dari segala maksiat dan dosa. Wa nawaina, ini tata niat jemaah sekalian dari sekarang. Wa nawaina, saya niat tilawatal Quran, untuk membaca Al-Quran, wa kasratal dzikri, dan memperbanyak zikir, wassalatu wassalam, dan banyak salawat kepada Nabi. Wa nawaina, dan saya niat tajannubal ghibah wan namimah, untuk menjauhi ghibah, namimah, adu domba, wal kadhib, dusta, wa asbabil haram, dan segala yang menyebabkan perkara haram.
Wa nawaina, dan saya niat kasratat sedekah, untuk memperbanyak sedekah, wa wasatil armal, dan menyantuni para orang yang membutuhkan, wal fuqara, fakir miskin, wal aitam, dan anak yatim. Wa nawaina, dan saya niat kamalal ilzam, untuk selalu bil adabi wal islam, menjaga adab keislaman, was salat fil jamaah, selalu menjaga salat berjamaah. Wa nawaina, dan saya niat kulla niyatis salih, dari niat-niat orang yang saleh, min ibadis salihin, dari hamba-hamba yang saleh, dan membangunkan fil asil awail wal ausat, di 10 yang pertama bulan Ramadan, 10 pertama di pertengahan Ramadan, dan 10 akhir nanti untuk menjemput Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Ada lembaran kecil ini bisa kita baca, ditempelkan di tempat kerja kita atau di tempat sujud kita di rumah. Kita dianjurkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketakwaan. Hamba yang diberikan ketakwaan oleh Allah. Wa zakkiha, dan bersihkanlah, sucikanlah ketakwaan itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang mensucikan semuanya itu. Tidak ada orang yang bisa mensucikan dirinya, jemaah sekalian, tanpa pertolongan Allah. Tidak ada orang yang bisa sujud tempat ini tanpa getaran, gerakan hidayah dari Allah. Tanpa ada orang yang bisa senang sedekah, memperbanyak amal ibadah, tanpa hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, setiap langkah kita, setiap selesai sholat, selesai wudu, kita baca ayat ini, doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, karuniakan kami ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkanlah kami ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang membersihkan semuanya. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang menjaga dan melindungikannya. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tahu amaliyahnya, tapi tidak digunakan ilmu itu. Utamanya ilmu ibadah, ilmu rasa takut kita kepada Allah, ilmu ibadah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dan dari hati yang tidak khusyuk ketika sholat, ketika zikir, ketika melafazkan Allah, 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 Allah. Kenapa kami tidak khusyuk ya Allah? Lindungi kami ya Allah. Khusyukkan kami ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita ngaji. Wa min nafsin la tasba, ini kurang maknanya. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak terkendali, nafsu yang tidak terkendali. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Kita baca, selesai wudhu kita baca, selesai sholat kita baca, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Nabi setiap saat. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah bihamdihi, la quwata illa billah, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, maka terpelihara sampai malam. Barang siapa yang membaca di malam hari, maka orang itu terpelihara sampai waktu subuh. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ringan di lisan kita, tapi berat di timbangan nanti. Dan dua lafaz ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah qad ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kita tempelkan di tempat sujud kita, tempelkan di kaca ketika kita bercermin. Setiap saat kita berbaca doa ini, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita betul-betul mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan doa Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah,
selamatkan kami masuk ke Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 orang yang selalu dirindu oleh surga. Siapa saja orang itu yang dirindu? Banyak orang yang menginginkan surga, karena surga itu akhirat adalah kekal abadi selamanya. Sampai Nabi berkata, Allahumma la aisyah illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya. Dunia sebentar, saudara kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, sebentar lagi kita juga akan menyusul. Dunia hanya sementara, cepat dan singkat. Sampai Nabi berkata, la aisyah illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Untuk itu, siapa orang yang dirindu jemaah sekalian? Al jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 orang. Siapa yang rindu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Mungkin di kantor kita sedang tidak ada aktivitas, kita baca Al-Quran. Di rumah kita baca Al-Quran. Selesai subuh, selesai sholat, selesai aktivitas, mau berbuka, baca Al-Quran. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran akan dirindu oleh surga. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, tidak berkata-kata yang kotor, tapi lisannya dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dirindu oleh Al-Quran, wa mut'imil ji'an, yang memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan makanan. Orang yang kelaparan, orang yang datang kepada kita, orang yang tidak punya, kita berikan. Wa mut'imil ji'an, orang yang beri makanan kepada orang-orang yang kelaparan, itu dirindu oleh surga. Yang ketiga, wasaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang yang dirindu oleh surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa puasa dengan sempurna. Mudah-mudahan kita bisa memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan kita terus menjaga lisan kita dan kita membaca Al-Quran sebagai bentuk cinta kita, memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Jemaah salat Jumat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, amalan yang utama di bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tidak hanya dibaca waktu tarawih jemaah sekalian. Di seharian kita berjalan, hati kita terus berjalan ini. Naik sepeda motor dimanapun kita berada, la ilaha illallah astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang kedua, amalan yang utama adalah bagaimana kita membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Jangan kalah jemaah sekalian, mumpung kita masih bisa, lisan kita bergerak ini. Saya punya teman, biasanya ini bisa bicara, sudah tidak bisa bicara ini. Gimana ini? Sedangkan sudah tidak bisa bicara, ingin baca Al-Quran. Sempatkan hati kita, mata kita, penglihatan kita untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah mari kita gunakan sedekah di bulan Ramadan. Sekecil apapun, tidak usah harus banyak. Segelas air aqua yang diberikan iftar kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Bayangkan 1 dus saja diletakkan ke masjid, bismillah. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Paling utama yang sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Niati sedekah banget tua, sedekah anak foto, sedekah keluarga. Tidak hanya kita yang menikmati, para bini sepuh kita yang meninggal akan bahagia ketika kita sedekahkan di bulan Ramadan. Kita gunakan. Dan yang paling utama jemaah sekalian, ketika menjelang berbuka puasa, kita jangan lantas kita Bismillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini masih belum doanya, hanya pembuka, hanya bersyukur dulu, baru kita niati di hati. Muka-muka panjang umur dalam ketaatan, muka-muka sampurna anak kita, doakan sebelum kita berbuka. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa, menjelang bukanya itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai doa, minum takjil, kita doa semuanya, keselamatan kita, anak kita, keluarga kita, anak kita yang sekolah, anak kita yang bekerja,
keluarga kita semuanya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang-orang yang melakukan ibadah puasa ini sangat istimewa jemaah sekalian. Jangan sampai kita ini dimusuhi oleh Ramadan. Nanti ketika di akhir kiamat ada suatu cerita, Rasul tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Pernah suatu cerita, Rasul ada seorang yang disiksa oleh malaikat. Kemudian siapa ini? Isfa' ya Rasul, berikanlah syafaat Rasul. Lantas sahabat yang lain berkata, syafaat apa kamu yang diminta kepada Nabi? Padahal kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa ini? Hambamu ya Allah. Dia tidak disenangi, dimusuhi oleh Ramadan karena dia tidak hanya tidak puasa, tapi melakukan dosa dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Lantas Nabi berkata, saya juga tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain jemaah sekalian, ketika Nabi naik mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin, mimbar kedua mengucapkan amin, mimbar ketiga mengucapkan amin. Lantas sahabat berkata, ya Rasul, kenapa engkau setiap naik mimbar mengucapkan amin? Iya, Jibril mengatakan celaka bagi orang yang menutupi Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam artian Ramadan tidak dipergunakan untuk beribadah, tapi Ramadan dipergunakan untuk dosa dan kemaksiatan. Celaka bagi orang itu. Saya ucapkan amin. Yang kedua, celaka bagi orang yang masih menututi orang tuanya, tapi tidak menjadi jalan menuju surga. Dalam artian ia durhaka kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, berani kepada orang tuanya. Celaka orang itu. Saya mengucapkan amin. Yang ketiga, celaka bagi orang yang ketika disebut nama Nabi tapi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Celaka orang itu. Mari kita jaga Ramadan ini jemaah sekalian. Orang tua kita jaga. Jangan sampai kita enak sahur buka, nikmat Ramadan tapi orang tua kita di rumah sedang kekurangan. Datangi orang tua, kurang apa? Beda apa? Mari kalau bisa sama sahur bersama dengan saya, buka bersama dengan saya, nikmati Ramadan dari madrasah Ramadan dengan penuh kekeluargaan, kebersamaan, ketawadduan, kehusuan di Ramadan. Mari kita jadikan madrasah Ramadan bagi keluarga kita di rumah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, menjadi pendidikan anak-anak kita. Ayo tahajud bersama, ayo Al-Quran bersama, ayo darusan bersama, ayo ke masjid bersama, salat berjamaah ke masjid jami' bersama-sama. Salat berjamaah ke masjid nikmat jemaah sekalian kalau kita bersama keluarga kita melakukan salat berjamaah di bulan Ramadan. Apalagi tadarrus bersama, ngaji bersama, sedekah bersama-sama. Alhamdulillah. Saking istimewanya jemaah sekalian. Di surga nanti disediakan pintu bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga ada pintu nanti. Yuqalu lahu ar-rayyan. Yang dia katakan pintu itu ar-rayyan. Kenapa dikatakan rayyan? Rayyan itu penyelamat dari dahaga. Setelah masuk dalam pintu itu, maka semuanya dahaganya hilang. Rasa ngelaknya. Karena sekarang kita menahan lapar dahaga. Nanti di surga orang yang masuk pintu rayyan itu akan bebas selamanya dari dahaga dan lapar. Yudkhalu minhu shaimun, yang akan masuk orang-orang yang berpuasa yaumul qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu min ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, surga itu berkata, mana orang yang berpuasa? Fayaqumuna, kemudian orang yang berpuasa itu berdiri masuk ke pintu rayyan itu. La yadkhulu min ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa Ramadan. Fa idza dakhalu, ketika orang itu masuk, uliqah, dikunci pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak bisa masuk salah seorang pun kecuali orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini saking istimewanya orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan penuh harap kepada Allah, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Atau ada yang di redaksi yang lain, man qoma Ramadan, orang yang bangun di waktu malam dengan salat tarawih, salat tahajud, salat taubat, salat hajat, bangun malam
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kesempatan jemaah sekalian. Kita belum tentu tahun depan bertemu dengan Ramadan. Anggap saja sekarang ini Ramadan terakhir kita jemaah sekalian. Anggap saja sekarang ini adalah Ramadan terakhir kita. Tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan. Semampan kita masih hidup, optimalkan di bulan Ramadan ini. Yang paling penting adalah ketaatan kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan dalam menjauhi kemaksiatan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang mukhlisin dan siddiqin. Kalau ketaatan bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang fajir atau lacut, atau bisa saja orang yang tidak sholat bisa sedekah, bisa melakukan ketaatan. Tapi menjauhi kemaksiatan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang ikhlas, tulus, hamba-hamba yang soleh yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak ada kekuatan jemaah sekalian kecuali atas pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Allahumma ati nafsihi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Minta perlindungan kepada Allah agar supaya kita terus dijaga kapanpun dimanapun kita berada. Anak-anak kita semuanya sampai toron jangan metulah tetapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini jemaah sekalian, dan Al-Quran yang kita baca ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa nanti. Puasa ini nanti minta kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat kepada orang yang berpuasa itu. Al-Quran juga begitu, ya Allah saya dibaca, saya ditadabburi, berikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Kemudian Allah memberikan syafaat kepada orang itu. Dalam Al-Quran Al-Quran berkata, ya Allah mana tahun naum bil laili, dia mencegah tidur di waktu malam, fasyafi'ni fihi, izinkan kami ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang baca Al-Quran. Kemudian Allah berkata, iya berikanlah syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting jemaah sekalian, mari kita tata niat, kuatkan niat kita. Semampan kita masih sehat, saya bisa menghatamkan Al-Quran. Ada ceritanya, orang-orang tua kita dulu 5 hari sudah hatam, 5 hari sudah hatam, 5 hari sudah hatam. Berarti 1 bulan sudah hatam berapa kali? 6 kali jemaah sekali. Masa kita tidak bisa ini? Sehat, sempurna. Ada orang yang tunanetra, matanya tidak melihat tapi bisa hafidul Quran, bisa membaca Al-Quran. Kita yang diberikan kenikmatan bisa melihat, bisa berjalan. Alhamdulillah. Saya punya teman kemarin mau sholat mau 1 Ramadan punggungnya sakit, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, gerak. Subhanallah, ini nikmatnya orang yang bisa rukuk dan sujud. Kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampan kita masih bisa bergerak, gerak. Ini kenikmatan dari Allah. Teman saya sampai sekarang tidak bisa gerak gitu. Ruku tak bisa, sujud tak bisa, apalagi mau berdiri dari ruku. Ini masih sehat kok tidak bisa bergerak. Ini kenapa ini? Ini semampan kita masih kuat jemaah sekalian, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, menjaga kita, melindungi kita, dan kita terus memperbanyak amal-amal di bulan Ramadan. Dan yang paling penting, hakikat dari Ramadan dapat kita raih. Yang pertama, hakikat Ramadan adalah tarbiyatul ilahi, pendidikan Allah kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Tarbiyatul ilahi. Yang kedua adalah tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan, bagaimana keinginan yang negatif dapat diredam di madrasah Ramadan, keinginan yang positif dapat diwujudkan di madrasah Ramadan. Yang ketiga adalah bagaimana hakikat puasa adalah thariqatul malaikah, menteladani perjalanan malaikat yang selalu berzikir kepada Allah. Perbanyak subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astaghfirullah. Ringan di lisan tapi berat di timbangan dan disenangi oleh Ar-Rahman, yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim astaghfirullah. Dan yang keempat, yang terakhir jemaah sekalian, hakikat puasa kita adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa kita ini. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Ramadan ini adalah pembakaran, dibakar.
dosa-dosa kita dibakar di madrasah Ramadan. Ibaratnya kita ini adalah besi yang karat, jemaah sekalian. Bagaimana karat-karat ini dapat berguguran, dibakar di madrasah Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita akan kembali menjadi hamba-hamba yang suci, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.